masuk bab takwa, sudah selesai alhamdulillah ya. Karena hadisnya sangat pendek, bisa kita baca. Minggu kemarin selesai tentang takwa. Sekarang ini babul yakin wa tawakkal. Fatawakkal ya. Kita baca ayatnya, nanti baru kita baca hadisnya insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul yaqin wa tawakkul. Qala Allah Ta'ala: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Sadaqallahul azim. Dan ketika orang-orang beriman, mukmin, melihat sekelompok al-ahzab, ahzab itu sekelompok hizbun ya. Kalau lihat dari tafsirnya ini, sekelompok kafir Quraisy mau menyerang. Nah, mereka mengatakan qalu haza ma wa'adana Allah wa rasul. Ya. Mereka tenang ya, mereka mengatakan ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Mereka tidak nambah kecuali tambah yakin keimanan mereka dan pasrah kepada Allah. Al-Ahzab ayat ke-22 ya. Ketika dikatakan kepada mereka ada musuh menyerang, mereka tambah tenang menghadapinya, tambah iman dan keyakinan karena Allah Maha melihat. Nah itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Al-Imran. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Imran ayat ke-173 174. Mereka dikatakan kepada mereka bahwa manusia sudah berkumpul. Innan nas qad jama'u, berkumpul untuk menyerang kalian. Kafir Quraisy tadi. Fakhshawhum, takutlah kepada kafir Quraisy yang banyak pasukannya itu menyerang. Fazadahum, bertambah iman mereka. Mereka mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami dan sebaik-baiknya penolong kami. Wa ni'mal wakil. Wakil itu penolong. Ya, wakil rakyat, berarti penolong rakyat, wakil ya. Nah, Allah cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kembali fanqalabu dengan nikmat Allah dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa oleh bencana tadi. Tenang mereka. Tidak tertimpa musibah karena mereka serah di kepada Allah. Mereka mengikuti ridhonya Allah. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, ini judulnya bertawakal sesuai dengan ayatnya. Apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kepada yang hidup yang tidak pernah mati. Hidup itu pernah mati. Allah itu hidup, semuanya akan mati. Kalau kita bergantung kepada atasan kita, kalau dia menjabat, iya. Kalau dia turun, kita turun juga.
Allah nggak pernah turun terus. Nah, Allah tidak pernah mati. Jin manusia mati, Allah tidak pernah mati. Bergantunglah kepada Allah, zat yang hidup, Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Furqan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan berarti nggak kerja, bukan. Salah. Kerja. Yang petani silakan kerja, banting tulang di kebunnya itu. Yang pedagang buka toko silakan, siang malam. Badan capek tapi tawakal pada Allah. Nah, badan kita capek, banting tulang silakan. Hati berserah kepada Allah. Nah, itu. Hati yang tawakal. Kalau badan ini bekerja, jangan salah. Tawakal pada Allah, nggak usah kerja. Nah, anak istri mau makan, nggak kerja gimana? Iya kan? Sakit ya berobat. Tawakal saya pada Allah itu salah. Jadi badan bekerja, banting tulang, hati yang bertakwakal kepada Allah, sehingga kita pasrah kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu serahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah, ya, pasrah dan tidak menantangnya. Nah, itu tawakal. Taat kepada Allah, tidak menantang Allah, itu artinya tawakal. Nah, itu ya. Itulah tawakal. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah. Makanya sholat termasuk tunduk. Orang yang nggak mau sholat itu orang sombong, nggak mau tunduk, dia belum muslim dia. Islam itu menyerah diri kepada Allah. Nah, Islam itu adalah rupa, bentuk, sedangkan ya ruh, akhlak budi pekerti, ya. Nah, itu Islam seperti itu, rupa dan bentuk akhlak tadi. Nah, bertawakallah kepada Allah orang-orang beriman itu. Ayat lain mengatakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad bulat, bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, banyak sekali ya. Dalam surat lain, surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Allah cukupkan. Masya Allah. Hasil tawakal itu Allah cukupkan. Mau anak sekolah cukup, mau nikah cukup. Nah, yang belum nikah itu pokoknya disinggung terus lah, biar cepat-cepat digelitik. Ya, amin. Mau haji umroh cukup, serahlah, mau reguler mau plus gak peduli, dia cukup pokoknya. Mau berobat cukup, nah itu cukup gitu. Kalau kaya belum jelas cukup, kalau cukup pasti kaya. Ya kan, makanya wa may yatawakkal wa hasbuh. Allah cukupkan itu. Ya, cukup, ya kan. Anak 2 cukup, 3 cukup, sampai anaknya 10, alhamdulillah sekolah semuanya, berarti cukup. Ya, dia khawatir, oh kalau saya nikah nanti ini khawatir anak saya gak diurusin. Ternyata dia berjalan dengan waktu, dia tawakal pada Allah, ternyata tanpa sadari udah tua anaknya sudah semua, masya Allah. Nah, itu dia tawakal kepada Allah tadi, ya. Allah cukupkan. Nah, tidak perlu kaya, yang penting cukup. Nah, ya, ya, yang penting cukup, kafi. Nah, inilah tawakal. Ayat terakhir adalah surat Al-Anfal, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim.
Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Wajilat qulubuhum. Oh, bergetar hatinya itu, ya. Ketika dibacakan atas mereka ayat Allah, bertambahlah iman mereka, bertambah iman mereka, masya Allah. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Banyak orang-orang yang mendengar ayat Allah bergetar, dia masuk Islam. Nah, di Masjid Nurdin bila ada banyak mu'alaf, teman-teman kita ada masuk Islam. Dia hanya mendengar azan aja gemetar nih. Iya, apalagi azan tuh yang duda, woi, bentar lagi. Iya kan? Tadi tuh azan insyaallah. Iya. Masuk Islam banyak di sini di grup-grup orang mu'alaf center itu. Ada yang dia Islam masuk, keluar masuk lagi. Nah, di sini banyak deh. Nah, nanti azan lagi ya, insyaallah berkah. Diangkat jadi muazzinnya Masjid Nurdin insyaallah. Nah, ini tawakal. Jadi kita belum baru ayatnya, belum baca hadisnya. Kembali kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Api tidak panas. Padahal sifat api itu panas membakar, tapi bisa nggak membakar karena tawakal pada Allah. Laut itu menenggelamkan, tapi nggak ada apa-apanya laut dengan Nabi Musa alaihissalam. Tunduk, ya kan? Ibaratnya pisau itu sifat melukai, tapi ada orang kena pisau nggak mempan. Dia tawakal kepada Allah, ya. Ada kayak gitu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, didatangkan malaikat penjaga awan, sudah siap-siap menurunkan hujan. Kalau dibangun oleh Raja Namrud, ini karena kalah debat Raja Namrud itu, ya kan? Maka kalah debat dia bermacam-macam dalil. Nabi Ibrahim ini orangnya cerdas. Siapa yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami yang besar ini? Itu Tuhan-Tuhan yang kecil itu yang hancurkan. Dia adu domba. Ngamuklah Raja Namrud. Wahrikuhu, bakar mereka, kumpulkan kayu bakar. Tolong Tuhan-Tuhan kita, kata Raja Namrud. Bahkan ada wanita yang bernazar kalau dia sembuh dari penyakitnya, dia akan ikut mengumpulkan kayu bakar, ingin membakar Nabi Ibrahim. Wah, jadi Tuhan mereka itu patung-patung itu. Ya, itu gawe Nabi Ibrahim itu. Ya, dihancurkan semuanya. Siapa yang hancurkan? Itulah yang hancurkan. Lah, kok patungnya itu hancurkan? Berpikir mereka, ini kan patung, kok bisa hancurkan? Nah, itulah Tuhan kamu. Nah, kalau depan dia dendam. Ya, ayo kumpulkan kayu bakar. Kurang ajar nih Ibrahim. Wah, yuk kita bakar. Bahkan bakar segede-gede api ketika itu. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu diikat dekat apa nama yang kita ketapel itu ya. Nah, kayu dari ketapel itu buat kayak itu. Nabi Ibrahim diikat di situ, kedua tangannya itu. Ada yang ulama tafsir mengatakan seperti itu. Ya, waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, para malaikat sibuk mengadu kepada Allah, ya Allah, itu hambamu mau dibakar, tolonglah mereka itu. Coba kau katakan, perlu bantuan apa enggak? Wah, malaikat Jibril datang, Ibrahim, perlu bantuan enggak? Enggak usah. Kalau kepada kamu malaikat aku enggak butuh, kepada Allah ya. Kata Ibrahim gitu. Ini malaikat penjaga awan sudah siap turunin hujan. Ketika api nanti akan dipadamkan sama hujan. Nggak perlu, kata Nabi Ibrahim, saya cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim. Makanya kata Allah, kalau dia nggak perlu bantuan sudah biarkan aku bersama dia, kata Allah. Nah, itu kan. Ya Allah, kau satu-satunya di langit dan aku satu nyembahmu di muka bumi, kata Ibrahim. Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, ya kan? Dibakarlah Nabi Ibrahim itu. Ada ulama tafsir mengatakan hanya tali saja yang kena bakar itu, ya kan? Nah, itulah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca itu banyak-banyak.
Kalau punya masalah baca itu. Baca jangan 100, baca 500, baca 1000 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat ke-69. Wahai api, ya nur, ya nar, kuni, jadilah kau wahai api, kata Allah, barda, dingin, wasalaman, keselamatan atas Ibrahim. Jangan coba kau bakar Ibrahim itu. Khalilullah kekasihku, kata Allah. Api dingin, biarlah api itu menyala, tapi nggak ada apa-apanya, dingin. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam api itu bisa ngopi lah setidaknya. Heran aja begini orang kok dibakar malah semak gitu ya. Malaikat sibuk ngelap keringatnya karena panas. Itu saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Surah Al-Anbiya ayat 69 boleh. Silakan buka tafsirnya. Malaikat cuma ngelap keringatnya Nabi Ibrahim karena panas. Nah, di ayat ini, wahai api, dinginlah kau, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ada ujung ayatnya keselamatan tadi. Kalau tidak pakai keselamatan tadi, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan, bahaya juga. Banyak orang mati kena salju, kedinginan. Di kulkas banyak orang mati. Nah, makanya ujung ayat ini ada bardau wassalaman, ada keselamatan, dingin tapi menyelamatkan. Jangan pula dingin tapi jadi es, mati juga Nabi Ibrahim nanti. Nah, ini mantap keselamatan. Itu pentingnya. Ada orang minta nggak mau kerja, dia pengen senang-senang, mungkin duduk-duduk roti datang, mungkin kayak gitu lah, ya kan? Nggak mau kerja, nggak mau capek, maunya tiap hari roti datang 2 kali, pokoknya duduk depan rumah makan roti. Nggak mau kerja, nggak mau capek-capek, lupa minta keselamatan. Hanya minta rezeki aja. Pokoknya intinya ya Allah, saya mau makan 2 kali sehari, nggak capek kerja. Allah kabulkan. Tapi lupa dia minta keselamatan tadi. Tiap hari dia makan roti, pagi dan sore makan roti tiap hari. Nggak capek dia kerja kan? Tapi di penjara dia, kan di penjara gratis makannya tuh. Dia tidak minta keselamatan, dia hanya minta makan, nggak capek kerja. Sama di penjara dia 5 tahun dia makan, nggak capek kerja. Mintalah keselamatan. Setelah dia minta keselamatan, baru keluar dari penjara dia. Kamu salah, jangan minta rezeki saja. Kamu nggak mau kerja, mau makan gratis, tapi tidak minta keselamatan. Di penjara dia, di penjara kan makan gratis deh. Bukan ya Allah, tolong selamatkan saya aja, dia selamat. Nah, mintalah rezeki dan keselamatan, ya. Insyaallah ada HP yang bunyi. Alhamdulillah. Apa yang ada tamu penting? Baik, ya. Sebaca hadisnya. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama tadi ayatnya kita baca ya. Iya. Jadi intinya api itu sifatnya membakar. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal pada Allah, api nggak panas. Membakar tetap, tapi tidak panas. Itu sudah takdir Allah kayak gitu. Kalau takdir Allah misalnya ada orang jatuh di mobil jam segini jatuh, tapi dia tawakal pada Allah, jatuh tetap berlaku, tapi nggak luka lecet sedikit. Itu orang tawakal kayak gitu. Jatuh tetap jatuh jam 6 pagi di depan Masjid Nurdin, mobilnya warna ini jatuh tuh. Ada lecet enggak? Cuma lecet dikit-dikit. Karena dia tawakal pada Allah tadi. Nabi Ibrahim itu berlaku hukum Allah, takdir Allah. Jam segitu dia dibakar dalam api, insya Allah api tidak membakar dan menyelamatkan. Padahal kata tafsir pada waktu itu semua api seluruh dunia nggak ada panas. Waktu
Bakar itu seluruh dunia nggak tahu tahun berapa. Ada ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim berumur 18 tahun, 17 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Namanya juga itu ada Quran diceritakan ya ulama tafsir itu. Nah, api nggak panas. Ya, laut sifat laut itu menenggelamkan, tapi ketika usaha nyebrang laut nggak bisa tenggelam. Itu dengan izin Allah. Ini pentingnya kita bertawakal. Artinya apa? Banyak baca kalimat yang Nabi Ibrahim baca. Ya, nanti kita baca kalimatnya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang diucapkan Nabi Ibrahim terakhir masuk api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu banyak baca itu. Kalau ada masalah bacalah itu, insyaallah tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca itu banyak-banyak. Ya. Insyaallah sama-sama kita. Bahkan kami dikasih guru itu baca 500 kali sehari semalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau nggak bisa cash kredit nggak apa-apa. Habis subuh baca 100, ya dah, habis zuhur baca 100, habis asar 100, maghrib 500 sudah lunas. Tiap hari kita baca. Jadi kita tenang, rasa menghadapi masalah itu nggak rusuk-rusuk. Di zaman sekarang kan mudah stres, frustasi, depresi, ya kan? Ditinggal pacar aja udah stres, kayak orang gila sudah. Baru ditinggal pacarnya. Belum ada apa-apa Nabi Ibrahim dibakar di api itu kan. Nah, itu. Jadi gitu. Nah, kita baca hadis pertama, ya, hadis tapi agak panjang hadisnya insyaallah. Semoga waktu kita cukup insyaallah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya ma'ahu rahat wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الأخرى فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعدهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الذي تخوضون فيه فأخبروا فقال هم الذي لا يلقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محسن قال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بعكاشة متفق عليه. Hadis sangat panjang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaq, ittifaq, sepakat. Nah, itu udah bahasa Indonesia ya. Muttafaqan alaih berarti riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis sangat kuat. Ini hadis kita baca terjemahnya dulu dari sahabat Ibnu Abbas berkata telah bersabda Rasulullah SAW uridat ditampakkan kepadaku umat-umat nanti ditampakkan di hadapan Rasulullah umat-umat nanti di hari kiamat ya umam aku melihat ya bersama ada kelompok masing-masing nabi itu ada kaumnya ada kelompoknya gitu ya. Ada nabi dengannya seorang laki-laki dan walaki ada pengikutnya itu 2 orang ya. Ada juga nabi yang ada pengikutnya. Nah, dilihatkan kepada sawadun a'zam kelompok yang banyak. Rasul ditampakkan sawadun a'zam itu kelompok yang banyak. Nah, fazanantu annahum ummati. Nah, kata Rasulullah, waduh. Nanti ada kelompok yang banyak itu sekira umatku, ternyata bukan. Ternyata itu ya Nabi Musa dan kaumnya. Nah, akhirnya apa kata Allah? Lihat kepada ufuk yang lain, coba lihat lagi. Ternyata ada lebih besar lagi. Ternyata itu inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Nabi Muhammad nanti ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab, nggak diadab. Wah, 70.000.
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan, waduh, 70.000 nggak diazab, nggak dihisab, berarti masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Ini siapa ini? Nah, kata sahabat, mereka rembuk, siapa kira-kira ya? Nah, mungkin mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Nah, mereka saling ada pendapat di antara mereka. Oh, itu sahabat Nabi itu nggak diazab, nggak dihisab, langsung masuk surga ya. Nah, ya. Nah, itu. Ada sahabat mengatakan, mungkin itu mereka yang lahir dalam keadaan agama Islam. Bisa juga seperti itu, lahir langsung Islam. Biar pendapat sahabat itu. Ada mereka mengatakan, ya, mereka Islam lahir tapi belum tidak menyekutukan Allah. Ya. Nah, setelah mereka berdebat panjang, ini itu siapa nih yang nggak diazab, siapa yang tidak dihisab? Keluarga Rasulullah keluar, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah, lagi ngapain kalian ini? Ngumpul-ngumpul ada apa? Kata Rasulullah di situ, ya. Malladzi tahuduna fi. Apa yang kalian bicarakan itu ada apa, tentang apa? Nah, Rasulullah bertanya seperti itu kan? Nah, kata Rasulullah, ya, mereka nanti yang tanpa dihisab adalah mereka yang tidak main jampi-jampi, tidak minta dijampi. Kalau doa lain, ini jampi-jampi itu yang dukun-dukun baca itu. Ya, kalau doa lain, Rasulullah ada doanya. Doa Rasulullah yang Pak Imam sering baca, ya, Bismillah arqika wallahu yashfika min kulli dan yatika min syarri nafatsati bil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu doa. Allahumma rabban nas madhhabal ba's isfi anta syafi, syahadkan engkau menyehatkan. Itu doa. Yang enggak boleh itu jambi-jambi yang enggak jelas artinya, dukun-dukun itu. Ya, nah itu hati-hati. Mintalah kepada Allah, ikutin doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Isbiha, sehatkan itu. Ya kan? Kalau kita jenguk teman kita yang sakit, kita doakan, Allahumma rabban nas mazhabal ba'syi isbi anta syafi la shifa la yaghadiru saqaman wala alam. Sehat yang pernah sakit selama-lamanya itu doa. Silakan. Nah, selama orang tidak menjampi-jampi, atau minta dijampi, wala yatatayyarun. Tatayyar ini terlalu percaya kepada mitos. Ini juga nggak boleh, mitos, ya. Terlalu percaya kepada mitos ini. Itu mitos nggak boleh, ya kan? Banyak mitos sama sekarang. Tatayyarun, ya kan? Mitos macam-macam. Jangan nikah sama orang Jawa, jangan nikah sama orang Sunda, jangan nikah sama orang Melayu, jangan nikah sama orang Jambi. Nah, itu mitos. Jangan nikah. Enggak ada di hadisnya. Yang penting agamanya, kata Rasulullah, ya kan? Orang manakah dia? Yang pentingnya agama. Jangan percaya kepada mitos-mitos. Ya, tidak. Ya. Kalau di kampung itu mau masuk hutan, gelas jatuh nggak jadi, dia memotong karet. Nah, ada gelas jatuh. Atau suara burung, ya, suara burung punai, burung apa itu? Kalau ada suara burung itu, wah, ini ada harimau ini. Nah, itu mitos. Sudah kata Rasulullah. Jangan percaya ke mitos, lanjutkan. Kalian mau kemana nih? Mau ke Jakarta, kelas jatuh, biarin, beresin, berangkatlah ke Jakarta, Bismillah. Iya kan? Mau ke kebun, iya kan? Dengar suara burung, burung bersuara, dia lagi senang. Berangkat masuklah ke hutan. Gak usah percaya kepada mitos, lanjutkan, iya kan? Nah itu. Jadi di sini insya Allah kalau kita gitu, kita termasuk kata Rasulullah ini, orang yang tidak dijampi, minta jampi-jampi, orang yang terpercaya kepada mitos dan mereka bertawakal kepada Allah, itulah orangnya nanti. Nah, gampang kata Rasul, bukan sahabat, bukan ini juga, banyak ya orang-orang nanti. Insya Allah semoga kita termasuk. Berdirilah sahabat Ukasyah bin Muhsin namanya. Ya Rasulullah, doalah untukku, semoga aku termasuk orang tanpa dihisab nanti hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah, kau termasuk golongan mereka. Nah, sahabat Ali berdiri lagi. Ya Rasulullah, kami juga. Saya mikir gitulah. Ya Rasulullah, doakan kami juga termasuk. Kata Rasulullah, nah, Ukasyah sudah dulu minta doa. Nanti
artinya Rasulullah itu bercanda juga, ya. Rasulullah bercanda tapi bercandanya benar. Nggak pernah Rasulullah bercanda bohong, itu nggak pernah. Jadi bercandanya itu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika nenek-nenek datang, kata Rasulullah, maaf ya nenek-nenek tidak masuk surga. Wah, nangis nenek itu. Kata Rasulullah, maaf, nenek-nenek nggak masuk surga. Wah, nenek-nenek sedih, ya kan? Berarti kami nggak masuk surga. Bukan, nanti di surga itu muda semua. Nggak ada lagi nenek-nenek, semua berumur sebaya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba, seumur. Nah, ya kan? Jadi nenek-nenek kakek-kakeknya sedih, nanti di sana muda semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita berkumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu Pak Imam? Masih. Kita baca satu hadis, ini enggak pendek hadisnya, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamut, muttafaqun alaih. Nah, ini termasuk, ya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengatakan Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berserah diri kepada Engkau, wa bika amantu aku beriman kepada Engkau, wa alaika tawakkaltu aku tawakal pada Engkau ya Allah, wa ilaika anabtu aku tobat kepada Engkau ya Allah, wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung dengan kegagahanmu, tidak ada Tuhan selain Engkau, jangan sesatkan kami ya Allah. Nah, ya, antudillani. Nah, ini antal hayyu, engkau mah hidup ya Allah, tidak mati. Jin manusia itu mati, engkau tidak mati ya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur, Allah tidak hancur. Jadi bergantunglah kita kepada Allah mulai sekarang, ya. Kita bergantung kepada Allah. Kuatkan iman kita nanti. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi mudah kuat, enggak cengeng. Kan banyak orang cengeng, istri mati dia ke orang stres. Ada kayak gitu, ya kan? Nggak mau makan, duduk sendiri di pojok-pojok, pokoknya kayak ayam kena siram air lah. Istrinya mati, suami mati pun seperti itu, iya kan? Bosnya meninggal, dia pun kayak gitu. Dia keadaan hanya bersama makhluk. Coba keadaan bersama Allah, dia kuat dan tegar. Orang tua mau mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya meninggal, inna lillahi. Dia kuat, tegar dia. Ini ditinggal pacar sudah stres. Baru ditinggal pacar, belum kawin, nggak ngapain. Pacarnya udah nikah lagi. Kamu mahasiswi, ya, pacar kamu mikirin kamu enggak? Enggak, dia udah nikah bulan madu. Kamu stres, siapa ngurus kamu? Kamu sakit, rugi kamu. Kuat. Nah, itu bergantunglah kita kepada Allah. Maka kuatkan iman kita dengan ucapkan la ilaha illallah. Dengan Pak Imam kalau subuh zikir terus. Nah, ya. Jadi kuat dan tegar, ya. Nah, seperti itu halnya. Yang terakhir hadisnya, yang terakhir tentang Nabi Ibrahim tadi, hadis sangat pendek juga. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu. Dikit lagi ya, saudara, kita tunggu depan insyaallah ya. Kita cukup pengajian kita, ya kita baca ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, bagi anak turun kami, berkahi anak turunan kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jangan celakakan mereka ya Allah, mudahkan mereka taat kepadamu ya Allah, berikan anak-anak kami yang berbakti ya Allah, ya Allah tunjukkan kebaikan itu ya Allah, mudahkan kami menjalankan ketaatan itu ya Allah, ya Allah
tampakkan kebatilan itu ya Allah, mudahkan kami menjauhi kebatilan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.